Ya, iya ini tadi semua serba mendadak. Oke ya, jadi masih satu lantai nanti. Kalian nanti tak kirim ya ke Raffi. Kirim hasilnya di Google Drive ya. Nanti tante bisa lihat. Karena kalau di sini aku nggak download, engkau nanti penuh nanti HP-ku. Ya, oke. Sebentar. Ini kita cari nol ya. Dari new model, new project. Ini architectural template. Oh ya, sorry, bentar. RAC-nya udah di-copy. Udah di-download. RAC. Kurang tahu. Yang apa yang RAC? Bentar. Ini kelihatan ya. Ini harus di-download. Kamu harus ambil ini. Sebentar. Ya. Ini harus di-download. Jadi RAC itu library. Karena ada kemungkinan pada waktu Raffi install itu enggak lengkap. Template-nya enggak lengkap, terus di dalam ini juga library door sama window dan sebagainya itu enggak lengkap. Kalau kita install memang seperti itu. Jadi ini nanti download, terus copy di sini. Copy di folder sistem. Terus di program data, jadi program datanya harus di-on-kan ya. Di program data, kemudian di Autodesk, letakkan aja di sini, nanti RAC 2016. Jadi Tante punya 2020, tapi namanya RVT kalau 2020, cuman di sini nggak lengkap. Nah, nggak lengkap itu library-nya sedikit nggak ada. Loh, library-nya nggak ada kan? Jadi kalau di copy RAC 2016, nanti di sini ada library. Nah, library-nya itu lengkap. Nah, kayak gini. Nah, gitu. Kalau nggak ada nanti nggak bisa mengganti library nanti, Raffi. Ya, jadi itu di-download, copy di sistem, program data, Autodesk. Nah, letakkan di sini. Sini, ya. RAC itu kayak furnitur gitu, Tante. Iya, RAC itu template-nya, library-nya. Karena kalau kita install Revit tanpa koneksi dengan internet, karena kan kita installnya offline ya, itu biasanya tidak terdownload. Jadi Revitmu itu kosongan gitu loh, nggak ada library-nya. Maka ini harus copy ini aja, copy langsung aja biasa. Nanti letakkan di sini ya. Iya. Kalau enggak nanti kamu nggak bisa ganti-ganti ini library-nya. Gitu ya. Oke, nanti aja setelah ini. Udah tak share ke kamu ya, tapi semoga rasanya sudah saya open, tapi ya enggak tahu, kadang-kadang minta di approve dulu baru bisa masuk. Ntar ini saya matikan. Nah. Oke. Oke, siap ya itu ya. Tolong di ini ya, dimasukkan. Kita ke new models. Nah, template-nya pilih arsitektur, project, oke. Nah, kemudian seperti biasa, jadi langsung ke elevation, shot, langsung ke sebentar ya, ke level, jadi arsitektur, level, kemudian masuk ke langsung ngawur dulu, terus di sini juga coba ngawur dulu. Nah, kemudian ini klik di sini, jangan lupa ini diganti ya, halaman, ini harus yes. Kemudian yang di sini ganti lantai 1,
Yes. Ini ganti dark. Yes, ya. Klik kiri. Klik ganti atap. Yes. Ya. Kemudian baru diatur ketinggiannya. Boleh diatur di sini atau boleh di sini. Kalau tante biasanya misalnya min 200. Kemudian di sini daknya 3.000 misalkan ya. Terus kemudian atapnya 4.000 misalkan. Oke, klik, dirapiin. Ini dirapikan. Ya, seperti ini dirapikan. Iya, iya. Oke. Nah, selalu diawali dari elevation ya kalau Revit ya. Kemudian baru kita ke floor plan. Di floor plan ini langsung ke lantai 1 ya. Kemudian insert CAD. Kemudian cari pada file mana CAD tersebut. Maaf. Oh ya. Ini ya. Kemudian jangan lupa ini harus diganti milimeter. Kalau yang ini boleh origin atau manual. Kalau manual itu berarti kita meletakkan secara, kalau ini kan otomatis ya, kalau ini kita letakkan sendiri. Jadi manual origin, open. Oke, kemudian kita letakkan di sini. Ya. Nah, ini dana dari AutoCAD yang akan kita jadikan patokan atau acuan untuk bikin rumahnya. Nah, jadi arsitektur wall. Nah, kalau ini adalah punya dari Revit sendiri, ya. Nah, kalau bikin sendiri, edit type, ya, edit type, duplicate, misalnya dinding 150 mili. Ya, kita pakai mili kan? Oke. Edit. Nah, di sini ada struktur. Ya. Sini Tante belum mengajarkan berapa lapis atau berapa layer ya untuk dinding, masih satu aja. Satu. Nah, di sini namanya layer, fungsinya adalah struktur. Kemudian thickness-nya itu nanti mau ketebalan berapa? Misalkan 150 mili ya. Nah, kemudian di sini ada kategori. Kategori maksudnya di sini adalah materialnya nanti menggunakan material apa. Jadi klik tanda, ada tanda ini, klik ya, klik kiri, tunggu beberapa saat. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti muncul seperti ini. Jadi di sini kita bisa mau memasukkan nanti kalau di render itu materialnya mau apa. Nah, kemudian di sini ada beberapa material, bisa langsung dipilih aja kalau mau pakai yang mana. Atau kita bisa bikin sendiri. Ya, jadi materialnya itu bikin sendiri, itu ada di sini ya. Klik. Di sini ada create new material. Nah, nanti akan muncul default new material. Ini harus di rename ya. Klik kanan, rename. Misalkan dinding 150 mili misalkan. Nih. Nah, kemudian di sini ada grafik. Ini dicentang aja. Ya. Kemudian di sini ada surface pattern. Surface pattern itu kalau tidak di render itu muncul patternnya. Misalkan kita mau menampilkan surface patternnya, langsung di pattern none, atau biarkan dulu none ya.
Kemudian ada cut pattern. Cut pattern itu kalau terlihat dari denah atau terlihat dari potongan. Jadi cut pattern ini kalau kita lihat dari denah. Nah, ini bisa diganti noun, itu berarti kan kosongan. Jadi bisa diklik, bisa diganti misalnya ada garis arsir. Jadi nanti di denahnya selalu ada garis arsir. Oke. Ya, ini nanti di cut pattern diganti garis arsir. Kemudian untuk materialnya kalau di render itu di appearance. Nah, di appearance ini bisa langsung diganti image, cuman kalau saya sih saya sarankan ambil aja defaultnya ya. Jadi ambil defaultnya sudah ada. Ini ke sini dulu. Klik. Nah, terus di sini ada Autodesk sama appearance. Ambil Autodesk. Nah, untuk dindingnya ini ada banyak pilihan. Di sini ada konkret. Ini ada konkret ya. Nah, ini saya pilih yang expose agregat ini aja atau ini aja deh. Saya ambil yang ini, konkret ini. Jadi klik di sini. Klik di sini ya, klik kiri di sini. Ada tanda panah bolak-balik, klik kiri. Setelah itu close. Nanti akan muncul. Jadi kalau di render nanti dindingnya akan model seperti ini. Konkret precast smooth yang ya di expose ini precastnya. Kemudian apply. Oke. Ya. Jadi sebelum oke jangan lupa preview. Nah, jadi kalau di preview nanti di denahnya harus ada garis seperti ini. Kalau di render akan muncul gambar seperti tadi, seperti precast. Setelah itu oke. Oke. Nah, kita punya satu library wall bikinan sendiri. Iya, nanti Pak Ari, Raffi nanti coba pelajari di YouTube ya. Jadi ini, nih. Jadi kita coba untuk menggunakan dinding yang kita bikin sendiri tadi. Oke, kita pilih dinding 150 mili, kemudian unicorn, tingginya tidak boleh unconnect, ini harus diganti sampai atap. Ya. Setelah itu location line, jangan lupa wall center line. Kemudian baru digambar. Gambar. Ya. Maaf. Kemudian saya lanjutkan wall pakai yang dinding 150. Nah. Jadi ngawur aja bikinnya. Ya. Maaf. Ngawur aja bikinnya wall. Ya. Terus wall lagi di sini ya. Wall lagi di sini. Ya, ngawur kan? Nah, nggak apa-apa ngawur. Kemudian jangan lupa ini ada visual style-nya diganti wireframe biar kelihatan. Biar kelihatan garis yang di bawahnya. Setelah itu modify, align. Kemudian di sini diganti ini wall face nggak apa-apa, wall face gitu ya. Setelah itu zoom, klik, iya. Sini dirapikan. Merapikan dengan menggunakan tombol line. Nah, ini juga dirapikan seperti itu. Ini juga dirapikan sesuai dengan denah dari AutoCAD. Ya. Iya, sebentar. Iya. Maaf. Oke, align. Nah, dirapikan ya. Iya. Ini belum rapi. Ini harus persis. Ya, ini juga dicek dulu apakah sudah pas ya. Nah,
kalau sudah rapi, kita coba ini ya, hidden. Nah, ini ternyata ada yang lebih, bisa ditarik begini aja. Oke. Kemudian tadi pada waktu bikin dinding itu kan ada garis arsir ya. Ini kelihatannya kok garis arsirnya nggak ada. Iya. Kenapa? Karena perhatikan di sini kursornya. Ini diganti medium. Kalau diganti medium nanti garis arsirnya keluar. Ya, kalau di AutoCAD kan kita harus bikin heads untuk bikin garis arsir. Kalau ini enggak, ini langsung otomatis. Tapi biasanya sih kalau saya kerja, saya jadikan yang paling rendah dulu ya, biar fokus dan komputernya tidak berat. Nanti kalau mau di print baru masuk ke medium. Begitu. Nah, terus kita lihat dulu 3D-nya. Nah, ini 3D-nya jadinya seperti ini. Oke. Nah, kita kembali ke lantai 1, floor plan lantai 1, kita akan buat floor-nya. Ya. Jadi kita bikin floor-nya dari denah. Denah seperti ini. Arsitektur floor. Ya, saya ulang lagi ya. Arsitektur floor, di sini ada 2 pilihan, ada floor arsitektur dan floor struktural. Pilih yang floor arsitektural. Nah, begitu nanti masuk floor arsitektural, maka akan muncul ini. Muncul create floor boundary dan muncullah draw. Nah, kalau sudah muncul draw, kita gunakan line. Ya, line. Oke. Kemudian bikinnya di sisi dalam. Di sisi dalam. Ini pun harusnya juga nggak harus hati-hati. Nah, ini kalau misalkan kita mau beda antara floor di toilet dengan floor di ruang luar, di ruang utama, itu nggak usah langsung diteruskan, bolehlah di sini. Nah, misalnya ini saya tembuskan aja. Nah, ini juga nggak harus hati-hati. Tidak perlu hati-hati, tapi ini harus bertemu. Nutup seperti ini. Nah, seperti ini kan? Langsung masuk ke align. Klik. Klik. Nah, ini lantainya. Nah, terus kemudian di sini kan ada tipe kan? Nah, ini bisa diganti tipenya. Kemudian saya ambil misalkan pakai tipe wood. Atau kalau mau bikin tipe baru atau tipe sendiri, ya, edit type, duplicate, ditulis lantai utama misalkan lantai rumah misalkan ya. Oke. Edit. Di sini langsung tentukan ketebalannya. Misalkan ketebalannya 100. Jadi ketebalan dari lantai misalkan 100. Ya. Kemudian materialnya. Jadi di sini nanti kalau di render kita mau material apa? Langsung klik di sini. Terus kemudian jangan lupa klik new material. Klik kanan rename. Lantai rumah misalnya. 100 mili. Oke. Terus di sini ada harus dicentang. Di sini biarkan saja. Kemudian masuk appearance. Kita tentukan nanti mau di render keluarnya modelnya seperti apa. Bisa masuk ke sini ya, klik. Nah, ini ada tanda panah, klik. Nah, di sini ada beberapa macam-macam ya. Misalkan Santa maunya pakai wood. Di sini ada panel. Nah, sini ada beberapa panel atau mau pakai yang flooring ya. Nah, di dalam flooringnya ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan. Saya pakai ini aja, flooring oak, pakai kayu. Klik, jadi diklik di sini ya. Klik. Terus close, ya. Nah, nanti muncul ini flooringnya. Jadi nanti kalau di render, flooringnya akan seperti ini.
Apply. Oke. Jangan lupa, ini preview itu kadang nggak muncul dari klik, nanti previewnya seperti ini. Oke. Oke. Ya. Nah, terus dicek ini. Cek. Baru kemudian finish. Iya, seperti itu. Nah, selanjutnya kalau kita lihat ya, ini di setting dulu ya biar kelihatan set. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini lantai yang tadi kita buat, terus ini adalah dinding yang kita buat. Nah, sekarang kita coba untuk bikin teras sama yang ini, toilet. Jadi kembali lagi ke lantai, arsitektur, floor arsitektur. Nah, kali ini tidak perlu buat ya, kelamaan. Jadi saya pakai ini aja untuk terasnya. Nah, nanti akan muncul ini. Jadi kalau ini saya close ya. Yes. Jadi kalau yang draw itu tidak akan muncul kalau kita nggak pilih ini dulu. Nah ini baru muncul. Ya. Kemudian pilih jenisnya yang wood choice. Kita pakai ini rectangle supaya cepat. Jadi boleh pakai rectangle supaya cepat. Bisa langsung dua-duanya. Ya, jadi ini sama ini dibikin. Ini sama ini dibikin langsung, baru kita kekis. Ya, kita lihat. Nah, ya seperti ini ya. Nah, kemudian tinggal lantai toilet. Floor. Saya pilih yang mana ya? Ya ini aja deh. Nih. Oke. Kita letakkan ini. Jadi ada 3 jenis lantai. Itu. Nah, terlihat ini sudah. Nah, lantai itu gambarnya begini. Jadi kalau kita gambar dari level 1 atau dari lantai 1 itu dia bukan di atas. Jadi penambahan ketebalannya itu arahnya ke bawah. Makanya kan kelihatan di sini kan. Nah, ya jadi ketebalannya itu bukan naik ke atas, tapi ketebalannya itu ke bawah. Kalau itu lantai, kalau atap itu ketebalannya ke arah atas. Jadi itu otomatis. Jadi sebelum lanjut ini jangan lupa diedit dulu untuk dindingnya. Jadi dindingnya dipilih semua. Pilih semua ya. Cara cepat itu dipilih semua. Ya. Kemudian jangan lupa properties. Base constraint ini diganti ke level halaman. Jadi nggak boleh sembarangan narik. Kalau Revit itu nggak boleh sembarangan narik. Jadi base constraint diganti ke halaman. Jadi kalau nanti dalam proses desain halamannya itu kita mau tambahin dari 200 menjadi setengah meter gitu ya dari halaman, dari lantai utama kita desainnya halamannya itu setengah meter, nanti otomatis dindingmu akan mengikuti data. Makanya nggak boleh sembarangan ditarik. Ini beda banget dengan Google SketchUp yang kita hanya narik-narik ya. Kalau ini nggak boleh, ini harus sesuai data. Gitu. Oke, ya. Jadi udah selesai. Kita lanjutkan ke pintu sama jendela. Nah, pintu sama jendela ini saya juga nanti saya ajarin juga bukan hanya sekedar naruh, tapi bagaimana kita ambil pintu sama jendela dari library yang sudah disiapkan ya, karena yang standar itu kan bentuknya seperti itu aja kan. Nah, jadi sebelum memasukkan atau memasang pintu dan jendela harus kita masukkan dulu atau kita pilih dulu library yang kita mau. Caranya insert, load family. Nah, kemudian masuk ke C, program data, Autodesk,
RAC 2016, library, US metric karena kita pakai metric ya, pakai mili. Kemudian pilih doors. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada banyak pilihan. Bisa juga kita pilih ke residential. Residential itu hunian ya. Nah, di sini tinggal dipilih mau pilih yang mana. Nah, misalkan mana ya? Ini aja ya, ini aja. Yang lumayan rada apik ya. Ini ya. Open. Di sini nanti disuruh milih. Mau ambil ukuran berapa? Kalau mau ambil satu, atau kalau mau ambil semua ya tinggal tekan shift ya, klik. Berarti ini kan nanti kita ambil semua ukuran ini. Oke. Yes. Karena versinya di bawah 2020, jadi di-convert dulu. Nah, oke. Kemudian kita ambil lagi yang jendela. Load, insert, load, family. Ini back ya. Back, kita cari Windows ya, Windows. Nah, kemudian cari yang mana yang dimau, sebentar. Mana ya? Ya, ini aja ya. Ini ada sliding, instant. Nah, ini aja misalkan ya. Open. Nah, oke. Kalau sudah, kembali lagi arsitektur. Sekarang kita ke doors. Nah, di doors ini ada tambahan. Kalau yang kemarin sebelum insert kan cuma ini aja, single flash. Nah, sekarang tambahan yang tadi kita masukkan. Tinggal dimasukkan, misalkan saya pilih yang ini ya. Doors ukurannya 900 kali 2100 mili. Dan letakkan di sini. Ya. Oke. Kemudian lihat. Nah, ini udah beda kan? Nah, makanya RAC-nya saya minta tadi di-download terus diletakkan di situ. Supaya desainnya lebih lebih variatif ya, jadi tidak masif kayak kemarin. Nah, kemudian tinggal ini bisa diklik ini, kemudian ini bisa diatur. Ya. Nah, saya lanjutkan doors. Ini bisa diletakkan ini. Ini ngawur gini misalkan. Ini nggak mungkin kan, kamar mandi ada kacanya kelihatan nanti. Jadi kita pilih yang tipe lain, single flash ini untuk diletakkan di sini. Ya, nanti tinggal diatur arahnya aja, kemudian ukurannya bisa diganti, bisa digeser seperti ini. Nah, ini tinggal klik tanda panah, taruh, ini bisa di. Nah, ya, ini begini misalkan. Kita lihat hasilnya. Nah, ini kan lebih kalau untuk desain kan lebih kelihatan arsitekturnya daripada yang kalau kita kemarin gunakan yang ini. Tapi belum tentu jelek loh ya, karena kalau sesuai dengan konsep desain, kalau memang konsep desain kita maunya seperti ini ya bagus. Tapi kalau ada pilihan lain, choice lain ya bisa milih seperti ini. Dan untuk yang lainnya silahkan milih sendiri nanti jenis pintunya mau seperti apa, silahkan dicoba sendiri. Oke, kita sekarang ke window ya, untuk masang window. Klik. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang kemarin kan ini M-Fix. Nah, ini ada tambahan yang di sini. Kita pilih aja. Nah, pada waktu milih ini bisa dimasukkan datanya langsung sih sebenarnya. Misalkan tinggi pintu kita ini kan tadi 2100 ya. Maka ini sesuaikan 2100 supaya tingginya nanti langsung rata. Jadi head yang paling atas nanti pintu sama jendela itu kan nggak boleh ratanya itu nggak sama, harus sama. Jadi langsung dimasukkan aja ini. Data ini dari mana? Dari ketinggian pintu ya. Kemudian masukkan aja. Di sini ya misalkan. Di sini misalkan ngawur aja, 2 juga nggak apa-apa.
Misalkan ya, misalkan. Nah, ini enggak. Oke, kemudian baru klik. Ini boleh pakai align ya untuk dirapikan. Nah, rapi gitu. Terus di sini misalkan dirapikan. Ini boleh geser ya. Ini ada langsung ini ya. Perhatikan ya. Perhatikan ini loh. Nah, pada waktu dipilih Revit itu harus selalu baca properties. Jadi di sini ketahuan kalau width-nya itu sekian. Jadi kita bisa ketik 1500 width-nya. Dan ini move, tarik ke sini. Ya, misalkan ya. Nah, ini juga misalkan tarik tengah. Misalkan tarik tengah. Kalau ini zoom aja bisa gunakan ini. Nah, nanti dia menyatu. Nah, kita lihat dulu 3D-nya. Nah, lebih rapi kan, lebih bagus dari yang pertama. Nah, seperti ini. Ya. Ya, jadi yang untuk kusen pintu dan jendela atau untuk pintu dan jendelanya, ya di sini saya ajarin untuk bikin insert library yang ada, yang sudah disiapkan oleh Revit. Tapi library itu juga harus sudah kita copy atau kita siapkan juga apakah sudah ada di file kita ya. Jadi jangan lupa ya nanti RAC-nya jangan lupa dimasukkan ke folder C, folder sistem ya. Oke. Selanjutnya ngapain? Setelah itu kita bikin kita masukkan ini dulu. Kita coba masukkan setelah pintu dan jendela, kita masukkan library untuk perabot atau furniture. Tapi untuk furniture di Revit yang standar itu tidak terlalu banyak, jadi yang ada aja ya. Jadi ini sama aja sih arsitektur. Di sini ada komponen, ya, komponen. Nah di sini ada place komponen. Jadi place komponen itu adalah untuk memasukkan atau memasang library yang ada di Revit. Ya, ini kan ada ini ya, sudah ada ini. Ya, ini kita tambahin aja, insert, load family. Ini saya back. Kemudian di sini ada furniture. Ya. Ini ada bed. Nah, mau pilih bed seperti apa? Ini hospital, tapi nggak terlalu banyak yang. Tapi ini aja ya dulu ya. Ini open. Nah, terus insert lagi butuh apa? Bednya. Mungkin butuh kursi. Ya, bisa dipilih. Misalkan apa ya? Nah, ini aja dah. Korbu, pensi. Ini aja. Ini ya, misalkan open. Load lagi, misalkan kita butuh tables. Nah, ini ada tables, ini ada table nightstand. Nah, ini. Terus butuh apa aja? Meja sudah. Oh ya, ini kita coba butuh seating. Ini ada bukan. Nah, ini ada nih. Ini saya ambil open. Nah, nanti kita bisa ambil lagi apa yang kita butuhkan, kemudian masuk ke arsitektur, komponen, place a component. Nah, di sini ada banyak yang tadi kita ambil tuh. Nah, tinggal dipilih, ini ada twin, double, ada queen. Jadi saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, ini tinggal kalau udah masuk seperti ini jangan diklik ya. Di keyboard itu ada spacebar, tinggal di spasi gini. Dan taruh di sini. Misalkan di sini. Oke. Do not save. Arsitektur, komponen, place a component. Coba kita ganti, kita tambahi ini ya. Nah, ini
kita letakkan di sini, misalnya untuk meja makan. Kemudian komponen table night letakkan di ujung sini. Misalkan ya, terus letakkan sini. Ini terus sofa di sini misalkan komponen sofa. Nah, ini ada dua ukuran ya, ada ukuran yang ini, ada ukuran panjang. Nah, jangan lupa letakkan sini, terus kemudian di spacebar. Kemudian letakkan di sini. Misalkan ya. Kita lihat hasil 3D-nya. Nah, ini udah selesai. Jadi ini kalau di sini gambar kerja. Oke. Nah, AutoCAD-nya ini kan mengganggu, kelihatan kan? Nah, AutoCAD-nya ini jangan di-delete karena kan kita masih membutuhkan lagi gitu. Jadi AutoCAD-nya ini di-hide. Di-hide itu dipilih ya. AutoCAD yang tadi itu kita pilih, klik kanan, hide elemen. Nah, ini kan gambarnya. Yang tadi sudah kelihatan jelas. Mungkin kita kita tambahin aja di sini. Saya mau bikin ruang kerja. Di sini ada, ya ini ya. Saya letakkan di sini, misalkan. Kita lihat 3D-nya. Nah, ini sini kebalik. Nah, ini kemudian ini ditata aja kayak kita desain. Oh, nanti mejanya di sini. Terus di sini ada kursi. Oke. Insert load family. Kita masukkan meja yang ini satu untuk meja ruang tamu. Kita masukkan lagi kursi sitting untuk meja kerja. Ini kerja ya. Open. Oke. Arsitektur. Komponen. Ini. Letakkan di sini. Tekan spacebar. Nah, ini. Kita tambahin meja di sini ya. Komponen. Nah, meja ini misalnya ya. Letakkan. Kekecilan. Kekecilan nggak apa-apa. Pilih. Balik sini. Tinggal ukurannya diganti. Iya. Di sini dirapikan. Misalkan ternyata kita mau konsepnya seperti ini. Ini kan desain ya. Jadi kita bisa atur. Ini kayaknya kalau ini gini aja deh. Gimana ya? Bagus nggak? Kita lihat di 3D-nya. Nggak bagus ini jelek misalkan. Terus kemudian di sini bisa pilih terlalu banyak. Nah, ini bila klik di sini, terus kemudian kita ambil yang ini. Nah, jadi kan desain. Oh, ini lebih enak, ini lebih luas. Nggak apa-apa deh, ini nanti arahnya lihatnya ke luar sana, misalkan seperti itu. Cuman library-nya nggak terlalu banyak. Sebenarnya kalau mau telaten di internet sih banyak sekali. Kita bisa download library punya Revit gitu. Cuman hati-hati, semakin banyak yang dimasukkan nanti semakin filenya semakin besar ya. Nah, ini udah jadi kan? Nah, jadi kita ke halaman. Kenapa ke halaman? Karena kita harus pasang ini loh. Di halaman ini, Bu Desi gunakan floor saja ya. Saya gunakan floor. Tapi floornya jenisnya yang lain misalkan. Yang mana ya? Yang ini aja deh. Oke. Nah, letakkan di sini aja. Nanti lihatnya seperti ini. Iya. Terus ini kan ada di halaman ini kan ada carport ya, tempatnya mobil. Kita gunakan floor, pakai yang konkret. Ini. Iya. Oke. Ya. Tapi di sini nanti kalau dipilih nanti ini numpuk. Numpuk itu apa ya? Dia di bawah. Jadi kalau kejadiannya seperti ini silahkan dipilih.
properties, di sini ada height offset. Ini dinaikkan aja 50. Jadi nggak boleh langsung digeser gitu aja, nggak boleh. Jadi dipilih dulu. Pilih properties, di sini ada height offset. Kemudian kita kasih ketebalan atau ketinggian berapa. Misalkan 30 gitu ya. Nah, udah selesai. Kemudian kalau mau aksesoris yang lain ya, insert, load family. Ini ada entire, ya. Ini ada mobil VW Beatles. Oke, nah, oke. Arsitektur, komponen, list komponen. Ini mobil, letakkan di sini. Nah, ini nah, gambarmu udah selesai. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekarang ke atap ya. Atap itu berarti kita bikin dak dulu, jadi harus ke level dak. Oke. Dak. Terus kita ke roof. Maaf. Langsung ke roof. Kalau atap kita bikin menggunakan soffit. Jadi jenisnya itu yang mendatar. Kita gunakan soffit. Kemudian ini pakai ini aja ya. Terus pilih rectangle. Oke, klik. Tapi, nah, nggak usah takut ya. Jadi ini klik aja, ini boleh langsung diketik aja 2.500. Jadi nanti ada tambahan 500 di sini ya. Escape. Ini klik kiri. Nah, ini kan ada nilainya. Tinggal masukkan. Seperti itu. Nah, ini jadi ya. Ini kita bikin lagi, ingat ya, floor plan, dak. Oke. Roof, soffit. Pilih. Klik di sini, tapi escape, klik, masukkan aja 3.500, masukkan berapa ya, 1.700 ya, tambah 500 kan. Oke, jangan lupa finish edit mode, selesai. Nah, sekarang kita tinggal bikin atap keseluruhan. Ingat ya, floor plan, atap. Nah, pasti pada waktu kita pilih floor plan atap itu pasti nggak kelihatan apa-apa. Karena apa? Karena underlay-nya belum disetting. Jadi langkahnya adalah jangan lupa properties. Terus kemudian ini kan ada underlay. Nah, di sini noun ini diganti kita ke level 1 supaya kita bisa lihat denahnya. Ya, jadi underlay itu kita melihat di denah itu kita mau lihat ke atas atau kita melihat ke bawah. Nah, kalau di sini kita kan butuhnya melihat ke bawah ya. Jadi kita ganti base levelnya dari 0 ini menjadi non ya, menjadi lantai 1. Kemudian bikin atap arsitektur roof by footprint. Tipenya pakai yang aspal saja ya. Mau ganti yang pakai aspal. Kemudian bisa pilih garis ini. Jangan lupa offset. Offset itu overhangnya atapnya berapa. Misalnya 1.000. Enter. Kemudian klik aja di sini. Kayak gambar biasa. Oke, di sini. Ini naik lagi, klik ya. Ini tidak boleh. Jadi kalau ada cross seperti ini tidak boleh. Ini harus betul-betul bertemu seperti ini, ya. Bisa ditarik aja, harus betul-betul bertemu di ujungnya. Nah, harus seperti ini ya. Kemudian baru finish.
kita itu selesai. Nah, selesai. Nah, ya. Jadi kalau dari 3D-nya seperti ini, dari denah lantai 1 sudah jadi gambar dan ini seperti ini. Dari rencana set plan sudah jadi seperti ini. Dari tampak sudah, ya. Dari 3D juga sudah seperti itu. Oke, untuk yang lainnya ada ukuran, tidak boleh kosongan seperti ini gitu. Jadi harus ada ukurannya. Ini harus kita kasih dimension. Nah, untuk dimensi itu kita ke lantai 1 ya. Di sini ada annotate, ya. Yang kita gunakan line. Kemudian perhatikan ini, wall center line. Karena kalau kita wall face nanti kita bikin ukurannya itu selalu di sisi luar, bukan di tengah-tengah dari dinding. Jadi ini harus diganti wall center line. Ya. Kemudian langsung klik 1, klik 2, naik. 1, klik 2. Ini kayak AutoCAD ya bikinnya. Jadi klik. Berarti kan ini harus sampai ada garis imajiner, garis putus-putus. Ya. Atau langsung. Jadi ini tarik aja nih. Udah selesai. Jadi gambar denahmu udah selesai. Nah, kalau dalam proses desain, misalkan ya, dalam proses desain, ini dirubah 4.000. Nanti dia akan bergeser semua. Ini juga bergeser kan? Tampakmu nanti bergeser. Atapmu bergeser. Jadi semuanya akan ikut berubah. Jadi desain itu. Jadi kita diberi kemudahan untuk berpikir kalau ini ada perubahan, kita nggak perlu pusing memikirkan perubahan dari tampak dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk wedge-nya ini dirapiin. Tante sih saya selalu rapikan. Terus ini boleh dibiarkan kosongan seperti ini. Atau ini dinyalakan juga. Tante nggak suka, jadi sini aja. Misalkan gini ya. Nah, dimension, annotate, itu juga bisa di sini. Jadi kita harus kasih dimensi ini untuk bisa dibaca sebagai gambar kerja. Nah, perhatikan. Nah, ini harus ketemu yang garis, boleh ujung ini atau boleh cari yang wall center line. Kalau wall center line itu nanti ketemunya di, nah ini ada klik ini ya, ini wall center line. Nah, ini wall center line. Nah, itu. Nah, ini udah jadi gambar kerja. Misalkan seperti ini. Ini gambar. Misalkan seperti ini ya. Nah, yang lainnya juga ya nanti dirapiin gitu maksudnya. Ini juga dirapikan dan diberi dimension untuk menandakan bahwa gambar ini sudah masuk dalam skematik desain. Jadi bukan hanya gambar aja yang nggak bisa ini dijadiin ini ya. Terus ini jangan lupa nyalakan shadow-nya. Nah, jadi ini gambar presentasi yang akurat, karena konsep gambar desain itu harusnya akurasinya. Jadi tidak boleh ada perbedaan jauh antara nanti gambar kerja dengan konsep desain. Kelemahan dari Google SketchUp adalah bahwa dia itu betul-betul masih di presentasi ya, walaupun presentasinya juga akurat, cuman tidak bisa dijadikan sebagai gambar skematik desain seperti ini. Nanti dilanjutkan yang lain ya, karena ini belum selesai. Oke, nanti 3D-nya jadi seperti ini kan. Lantai, perhatikan ini jangan lupa klik ganti medium, karena kalau medium nanti akan keluar garis sini loh. Nah, oke. Ya nanti dicoba ya. Nah, ini ada satu lagi yang penting ya. Bentar tak minum dulu.
kita harus bisa masukkan gambar ini ke dalam kop gambar. Ya, jadi setelah ini kan harus diajukan ke dosen atau ke siapa saja, ke klien, dan ini harus dimasukkan kop gambar. Untuk saat ini sih kop gambar yang kita ambil adalah kop gambar yang memang punyanya Revit sendiri. Nah, untuk masukkan kop gambar, ini namanya sheet. Klik kanan, di sini ada new sheet. Nah, biasanya itu A0. Nah, kita kan maunya A3 atau kita bikin A4 ya. Load. Nah, kemudian pilih sistem, program data, Autodesk. Nah, di sini ada RAC ya. Jadi di sini nanti ada yang namanya ya, metrik, cari title block. Jadi title block itu adalah kop gambar. Nah, di sini ada A0, A3, kita ambil A4 ya, 4, open. Oke. Ini kan. Nanti ownernya siapa? Nama ini apa? Terus di sini ada A1001 di sini nanti ada A110 ya. Itu nomor urutnya. Nah, masukannya gimana? Ini udah ini ya. Lantai 1 yang dimasukkan kan? Oke. Klik kiri tahan. Lepas, letakkan. Nah, oke. Maaf. Nah, bentar. Kok seperti ini, biarkan dulu. Kita kembali ke lantai 1. Nah, perhatikan ini. Ini kan enggak boleh di-delete. Kalau di-delete nanti elevationmu hilang. Ini guys, select, geser, dekatkan. Geser, dekatkan. Select ya. Di kiri tahan, geser, dekatkan. Select, dekatkan. Ya. Ini rapikan gitu. Nah, oke. Perhatikan, ini kan belum ada nomornya dan sebagainya, biarkan. Kita kembali lagi ke ini ya, kop gambar. Nah, ini udah rapi, tinggal pilih terus pilih, klik kiri, tahan, rapikan. Jadi pilih, jangan double klik ya, nanti masuk. Pilih, klik kiri, tahan, nanti geser. Oke. Terus ini kan judulnya, jadi judulnya itu otomatis ada. Ini ya, pilih, geser di sini. Pilih garis yang ini, nanti ini ada tombol, tinggal geser. Jadi ini otomatis. Kalau ini diganti, atau ini diganti, ini nanti ikut ganti namanya. Jadi kalau dari sini ya, lantai 1, ganti ya, floor 1. Ingat, harus yes ya. Ini ganti ya. Ini ganti kan? Ini ganti. Itu yang namanya sistem manajemen modeling. Artinya kita tidak perlu ganti satu persatu judul hanya karena kita mengganti satu judul di denah. Semuanya akan ikut. Nah, itu kelebihannya. Nah, makanya semua sekarang belajar ini supaya kalau desain itu cepat. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, terus new sheet 4, oke. Kemudian setnya dipilih, klik kiri tahan, lepas, letakkan di sini. Nah, ini set, dapat gambar 2 ya. Terus apalagi? Klik kanan, new sheet, metrik, add, maaf, kok A0 yang dipilih. Nah, ini gimana kalau ini di-delete aja? Jadi kalau salah, pilih, klik kanan, delete. Nah, oke. New sheet, ya, A4 ya, oke. Kali ini mau masukkan apa? Elevation, klik kanan, letakkan di sini. Kamu punya tampak 1, punya tampak 2. Kan perhatikan halamannya.
Ini harusnya 113. Oke, perhatikan ya. Ini halamannya A113 ya. 103 ya. Perhatikan lantai 1. Ini muncul nggak? Otomatis kan? Jadi di sini pada waktu baca denah, tampaknya tampak ini, tampak depan dan tampak belakang itu ada di halaman 103. Sesuai dengan di sini. Nah, perhatikan new sheet. Iya. Jadi ini sekarang letakkan. Terus ini letakkan. Ya, ini enggak Tante rapiin ya, biarkan aja. Ini halamannya berapa? A104. Berarti di floor ini akan muncul di sini. Nah, oh iya. Ya, otomatis. Kalau nanti Rafib sudah di semester atas, nanti ada gambar beberapa istilahnya itu manajemen drawing yang memang harus dipelajari. Misalnya lambang ini artinya apa. Jadi nggak untuk bagus-bagusan. Oh ini bagusnya apa? Enggak seperti itu. Jadi ini memang harus muncul di gambar kerja supaya tahu kalau kita mau lihat tampak itu berarti kita lihat di halaman ini. Gitu maksudnya. Nah, kalau dulu zaman AutoCAD ya Tante harus nulisin satu-satu gitu. Dan kalau tambah satu lembar halaman kan berarti aku ngedit lagi satu. Pusing. Kalau di sini kan udah langsung otomatis. Otomatis seperti itu. Jadi di sini sudah tambah, di sini sudah bisa dikirim ke Bapak dosennya. Halaman 1 dapat denah, dapat rencana atap, dapat tampak, dapat tampaknya ada 2 lembar. Belum lagi nanti kita kalau udah masuk ke sesi section, terus kemudian kita ke, ini juga sudah bisa kan, dimasukkan sudah bisa. Ini tinggal bikin kamera ya. View. Ini kamera. Klik di sini, lepas. Nah ini udah dapat. Ini ada gambar dari AutoCAD, jangan di-delete, pilih klik kanan, hide. Nah, ini nanti Tante ajarin lain waktu, step by step dulu. Nah, ini kalau di render Revit ya, menggunakan draft ya lumayan sudah. Nanti kalau kita render Revit lama. Oke. Sama. Nah, ini kan tadi yang ganti kan? Tante udah ganti kan? Ya, ini rumahnya seperti ini, rumah lagi konsep zaman sekarang itu loh. Kafe-kafe yang zaman sekarang yang nggak dicat dibiarin gitu kayak orang kayak pekerjaan belum selesai kan. Ya, jadinya seperti ini. Ya, atau ini kan yang eksterior. Kalau interior bagaimana? Floor 1 kamera. Ini udah. Nggak saya render ya, soalnya lama nanti. Ya, ini udah satu. Ini diajukan ke dosen untuk konsep. Ingat kalau jadi gini, bedanya 3D artist rendering sama arsitek itu apa? Arsitek itu harus bisa menyajikan ke klien itu idemu itu seperti apa. Tapi kalau 3D artist itu berhubungan dengan marketing. Jadi dia menyajikan seindah mungkin supaya orang mau beli produknya. Kalau arsitek bukan, arsitek hanya perlu menyajikan ke klien atau pada waktu presentasi ke klien, kliennya tuh paham, oh ini loh nanti. Jadi nggak perlu gambar bagus gitu loh. Tapi kalau 3D artist ya memang gambar harus bagus karena tujuannya adalah menarik orang untuk membeli barang tersebut. Tapi kalau arsitek itu tujuannya adalah supaya klien itu paham dengan konsep desainnya. Makanya ada profesi arsitek, ada profesi 3D artist dan dua-duanya itu mempelajari program yang berbeda. Yang satu itu desain, yang satu itu supaya gambar itu indah gitu ya. Intinya nanti untuk masa depan itu banyak profesi yang bisa digeluti gitu loh. Kalau nggak jadi arsitek ya kita bisa jadi 3D artisnya gitu. Biasanya 3D artis malah jarang dari arsitek.
Banyakan dari DKV karena dia jago Photoshop juga. Gitu. Kalau ini mau dirender juga bisa ya, kayak seperti ini ya. Ini kita belum ngasih apapun di sini ya, belum ngasih lighting. Ini sebenarnya bisa dimasukkan Enscape juga udah. Cuman komputernya tante ya kekuatannya cuma segini, jadi rada nunggu agak lama dikit. Kalau Google SketchUp tuh kalau pakai Enscape enak loh, cepet. Semua sekarang ke Enscape. Oke, sebentar ya. Ini kembaliin Enscape. Bentar. Nah, ini udah hasil dari Enscape. Udah selesai. Dah. Karena ini kan belum dikasih plafon ya, jadi masih terekspos ini. Yeah. Kalau ini dikasih plafon, nanti di plafon itu kita masukkan lighting, nanti otomatis itu nyala lightingnya dan kita tinggal setting mau berapa watt. 120 watt, 60 watt gitu, nanti ikutin dia. Nah, ini lumayan ya, cepet kan. Ini kita tinggal nunggu dia render kan, ini kan masih kasar kan, kita nunggu prosesnya. Nah, ini kelihatan kan materialnya yang tadi kita ganti, ya. Kayu, terus ini juga terekspos kan dindingnya, ya itu. Dan gambar ini sudah include dengan gambar kerja yang tadi tante bilang itu loh dari Dena tadi ya. Nah, ini sih tinggal saya close aja biar nggak berat. Nah, tinggal ini, ya kan? Nah, ini bisa bisa diekspor jadi image ya. Nanti bisa diekspor dari image. Fit 100%, terus ini 150 dpi. Ini bagus tapi hati-hati hang nanti. Terus misalkan di sini Dena. Oke ya. Tunggu. Ini. Nah, ini kita kembali ke set. Ini diganti setting. Nah, ini kan misalkan ya. Terus ditambahi lighting. Ini kan? Nah, ini bisa. Ini akan otomatis loh. Ya kan? Ganti. Ini. Export. Ini image. Terus change itu mau letakkan di mana? Nah, ini atap 100, 150. Oke. Terus kemudian ini ya. Nah, ini tante kembali ke notes. Kembali ke notes karena mau dibagusin. Misalkan ini. Terus nyalakan. Ini ya, pakai ini aja ya. Yeah. Nah, gini dah. Mau jelek. Saya kembalikan. Ini kan? Ini kan otomatis ganti. File, export, image, tapak. Pakai JPEG, save. Ini, jangan lupa diganti. Oke. Yang lainnya enggak. Nah, hasil rendering bisa dimasukkan juga ke sini kalau sudah selesai di render ya. Oke. Ini ya hasilnya kan JPEG udah. Cepat ya. Itu belum hasil rendering dimasukkan ke sini. Hasil rendering bisa jadi dapat Dena, dapat tampak. Ini tampaknya belum empat-empatnya dapat cepat. Itu namanya konsep. Jadi itu arsitek itu di sini memang untuk desainnya. Kalau untuk rendering beda lagi. Itu jadi artis dan itu fokus program yang dipelajari beda lagi. Photoshop-nya dikencengi malahan di sana. Artinya profesi ini tuh banyak gitu loh, Raffi. Tidak harus menjadi arsitek, kita bisa menjadi apa aja di sini. Masih banyak pilihan.
Tapi kalau mumpung lagi belajar ya pelajarin semua program itu untuk basic kita. Jadi kalau kita belajar banyak program, walaupun tidak dipakai, walaupun lupa, nanti kalau kita mempelajari program yang baru atau update baru itu jadi cepat karena basicnya udah dapat. Gimana? Bagus. Kasih sih tante. Iya. Ini untuk desain, untuk tugas desainmu enak ini. Oke. Sebentar ya, tak save dulu. Oke. Nah, Rafid kan bisa AutoCAD kan? Kalau dosennya minta AutoCAD bagaimana? Ya, Ini ya. AutoCAD. Ini ya. Oh, dikirim. Ya, kalau dia minta AutoCAD. Ini. Jadi file export AutoCAD DWG. Next. Ini tak taruh di sini ya, floor plan 1 ya. Oke. Oke. Terus tampak. Ini kan harus jadikan AutoCAD. Jadikan. Misalkan ya, tidak tampak. Export CAD format DWG. Next. Ini ya. Oke. Terus ada yang minta ini jadikan AutoCAD. Ini jadikan AutoCAD. Oke, kalau ini harus di print dulu. Ya. Ini solid. Karena ini mau jadikan solid. Kalau ini nanti jadi pecah, nanti jadikan solid. Oke. Next. Ya, oke. Oke, udah. Tunggu dulu agak lama. Perhatikan. Tadi waktu ekspor lupa ngecek versinya, oke? Kita buka ya. Mana ya, di mana. Nah. Oh, maaf. Ini kan tadi? Iya. Ini ya. Kita open ya. Jadi apa? AutoCAD. Ini layernya. Ini 2D loh ya. Nah, oke, kita buka ya. Ini AutoCAD. 2D loh ya. 3D-nya bagaimana? 3D-nya ya dia jadi AutoCAD 3D. Kenapa agak berat? Karena dia ekspornya itu semuanya. Jadi kalau kita lihat apa visual style-nya, 2D wireframe ya, itu dalamnya. Ini 3D. Nah, ini 2D. Kalau kita masukkan apapun yang ada di Revit ya, jadi pada waktu ekspor itu kalau kita ekspornya di posisi 3D ini, ya nanti dia jadi 3D. Kalau kita ekspornya di posisi 2D, ya dia jadi 2D. Bukan gambar 2D ya, karena ini dimensi loh ya. Loh, dimensi. Ini arser loh, ini heads loh. Oh iya. Ini heads. Ini bukan hanya sekedar gambar, ini heads loh. Loh, ini muncul heads kan? Kalau pilih kan, klik ini kan muncul heads. Ya ini memang heads. Bisa diganti, bisa. Pattern-nya solid gitu. Nah, ini ganti solid. Terus ini block. Ini block kan, ini group. Terus ini dimension. Dan ini dimension. Dimension itu ya kalau ini kita delete, kita bikin dimension, ya ini jadi dimension. Cuma ini kan dimensionnya belum tanda setting kan, jadi masih ini masih. Nah kan dimensi kan? Ya udah. Cepat. Jadi korelasinya dengan AutoCAD itu ada. Beda sama Google SketchUp. Kamu harus gambar lagi ya. Untuk denahnya. Google SketchUp itu harus gambar lagi itu. Tapi kalau di masa depan ternyata Google SketchUp juga bisa melakukan hal ini, ya bisa saja. Namanya perkembangan teknologi ya. Jadi apapun itu bisa terjadi. Dan kalau kamu lihat
Ini kan gambar apa? Itu jendela ya, lambang jendela, lambang pintu kan. Dan ini dia jadi, kalau Dena dia bukan 3D ya, jadi kalau kita bikin 3D ya dia 2D tetap, karena memang gambar 2D. Oke. Ya, kalau ini baru gambar 3D-nya. Tuh, ya. Paham ya konsepnya? Ya, kalau bisa ini enak. Jadi males ke AutoCAD. Tapi AutoCAD tetap kamu harus bisa. Bagaimanapun AutoCAD masih digunakan sampai sekarang. Itu banyak yang gugur dulu ya, sampai lulus sudah banyak yang menyerah. Kalau sekarang sih pilihannya itu rata-rata mahasiswanya mayoritas lulus, cuman waktu bekerja mereka milih bukan di bidangnya, banyak yang sukses kok. Tapi kan pola pikir arsitek yang urut, kita harus punya planning, kita harus ngapain, itu dipakai sampai sekarang dalam pekerjaan apapun. Dari planningnya ini, rencananya ini, rata-rata emak-emak arsitek itu di planning dulu. Oke, sudah sampai di sini dulu untuk videonya. Ya, Tante. Ya wis, itu dulu sementara. Terima kasih, Tante. Oke, tak akhiri dulu ya, aku close ya. Ya. Aku end meeting.